Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, selamat bergabung. Pertama-tama saya ucapkan yang sudah diterima di SMK Negeri 4 Padalarang, khususnya yang diterima di jurusan Rekayasa Perangkat Lunak dan kelas Industri Oracle Academy. Nah, sebelumnya mungkin adik-adik bertanya-tanya, apa sih perbedaannya dari rekayasa perangkat lunak itu sendiri dengan kelas industri Oracle Academy? Sebetulnya keduanya sama saja, hanya untuk kelas industri Oracle Academy itu nanti akan ada beberapa keunggulan atau ada beberapa kelebihan dari kelas rekayasa perangkat lunak yang seperti biasanya. Nah, kelas industri ini karena kita sudah bekerja sama dengan Oracle Academy, jadi nanti setiap siswa yang ada di Oracle Academy ini punya kesempatan untuk mengikuti ujian sertifikasi yang diadakan oleh Oracle Academy. Ketika nanti lulus, adik-adik yang jurusan RPL itu hanya akan mendapatkan ijazah dan sertifikat uji kom yang diselenggarakan oleh BNSP tingkat nasional ya, LSPP 1. Nah, kalau yang kelas industri ini Oracle Academy selain dapat ijazah dan tadi BNSP, dia juga akan dapat sertifikat dari Oracle Academy. Apa saja sertifikatnya? Ada Java Foundation, ada Java Fundamental, ada Database Foundation, ada juga untuk OCA Junior atau Oracle Academy yang tingkatannya untuk junior. Itu levelnya sudah internasional, ya. Itu mungkin sedikit kenapa dibedakan antara RPL dengan Oracle Academy. Nah, kemudian apa sih yang akan dipelajari di jurusan RPL dan Oracle Academy ini? Yang pertama, untuk kelas 10, kalian akan belajar tentang simulasi dan komunikasi digital. Jadi, bagaimana mensimulasikan komunikasi digital ya. Kalau sekarang sedang musimnya pembelajaran daring. Nah, kamu akan belajar bagaimana membuat kelas daring ya, kelas online. Kemudian ada pelajaran sistem komputer. Nah, sistem komputer ini membahas tentang apa saja yang ada di komputer, sistem-sistemnya, seperti logikanya, algoritmanya, dan lain-lainnya. Kemudian ada komputer dan jaringan dasar. Komputer dan jaringan dasar ini lebih ke hardware, teman-teman. Jadi komputer dan jaringan dasar ini akan membahas tentang maintenance komputer, kemudian membuat sebuah jaringan dan lain-lain. Nah, ada juga untuk pemrograman dasar. Nah, pemrograman dasar ini bagaimana adik-adik akan membuat sebuah program. Nah, untuk kelas industri Oracle Academy itu ada di kelas 10 juga ada Java Foundation. Itu sudah menggunakan aplikasi Java. Selanjutnya di kelas 10 juga kalian akan belajar tentang dasar desain grafis. Itu biasanya menggunakan Corel Draw, kemudian Photoshop, ya, edit gambar, edit foto. Itu semuanya ada di pelajaran desain grafis. Selanjutnya di kelas 11 nanti. Nah, yang pertama ada pemodelan perangkat lunak. Itu bagaimana kalian membuat model dari sebuah perangkat lunak. Alurnya, kemudian aktor-aktornya, siapa saja yang bisa menggunakan perangkat lunak itu sendiri, atau program yang kalian akan buat. Kemudian ada basis data. Basis data itu kalian membuat sebuah kumpulan data yang disimpan di dalam sebuah aplikasi. Ya, jadi data-data, misalkan data siswa, data buku. Nah, itu harus ada basis datanya, dan kalian akan belajar itu di kelas 11. Untuk Oracle Academy, untuk kelas Oracle Academy itu selain ada basis data, juga ada database foundation. Selanjutnya ada pemrograman berorientasi objek. Nah, ini sudah lebih mendalami lagi ya pemrograman. Kalau yang tadi di awal pemrograman dasar, nah sekarang pemrogramannya sudah berorientasi objek, jadi ada objek di dalam sebuah pemrograman itu. Untuk kelas Oracle Academy itu akan mempelajari Java Fundamental.
Kemudian, nah di sini ada pemrograman web dan mobile. Nah, di sini sudah di kelas 11, walaupun namanya pemrograman web dan mobile, tapi kalian hanya akan mempelajari pemrograman web saja. Web, jadi cara membuat web, halaman web dari mulai HTML, kemudian nantinya masuk ke PHP, itu akan dipelajari di kelas 11, ya. Kemudian ada produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, di sini kalian akan belajar bagaimana berwirausaha untuk jurusan RPL. Nanti akan dijelaskan di halaman selanjutnya. Kemudian untuk kelas 12. Nah, untuk kelas 12 hampir mirip dengan kelas 11, hanya ini semakin mendalami ya, semakin. Jadi kalau yang awalnya basis data di kelas 11 itu hanya 2 tabel, 3 tabel, mungkin di kelas 12 basis datanya sudah semakin banyak tabelnya. Dan database foundation-nya juga sudah semakin mendalami ya. Mungkin kalau di kelas 11 hanya pengenalan, database foundation-nya di sini sudah mulai masuk ke inti materinya. Begitupun dengan pemrograman berorientasi objeknya. Di kelas 11 mungkin belum menggunakan database. Nah, di kelas 12 itu sudah ada database di pemrograman berorientasi objeknya. Pun dengan Java fundamentalnya ya. Di kelas 11 mungkin masih pengenalan-pengenalan, kelas 12 sudah langsung membuat contoh aplikasi atau contoh program. Nah, khusus di kelas 12 pemrograman web yang tadi dibilang kan kalau kelas 11 hanya pemrograman web saja. Nah, di kelas 12 kamu akan mempelajari pemrograman web juga plus juga dengan pemrograman mobile. Contohnya apa pemrograman mobile? Bisa saja Android, ya, Windows Phone. Itu kita akan belajar membuat aplikasi yang bisa digunakan di smartphone kita. Untuk produk kreatif dan kewirausahaan di kelas 12 itu lebih harus lebih tepat sasaran lagi. Maksudnya tepat sasaran adalah kamu sudah mengerucutkan usaha, apabila kamu ingin berwirausaha di bidang apa ya di RPL itu sendiri. Selanjutnya, nah di sini ada, tadi sudah ada pelajaran yang akan kalian pelajari. Sekarang pengajar di jurusan RPL dan Oracle Academy itu siapa saja sih? Nah, yang pertama itu ada Bapak Erik Pratama SPD MT. Ya, Pak Erik ini adalah kepala program keahlian. Jadi RPL dan Oracle Academy itu kaprognya ya Pak Erik ini, ya. Selain jadi kaprog juga beliau mengajar di mata pelajaran dasar desain grafis yang tadi kelas 10 ya. Jadi kelas 10 sudah siap-siap ketemu sama Pak Erik. Kemudian Pak Erik juga mengajar di pelajaran basis data. Untuk kelas Oracle ada tambahannya database foundation. Jadi kelas 11 dan kelas 12 itu masih ketemu sama Pak Erik ya di pelajaran basis data. Lanjut kemudian, nah di sini ada Teddy Gunawan SSTMcom, itu saya sendiri. Saya menjabat sebagai kepala bengkel di RPL. Jadi kalau adik-adik, kalau kalian mau pinjam alat-alat yang berhubungan dengan RPL, baik itu laptop, kemudian kabel atau crimping tool atau apapun yang ada di jurusan RPL, boleh menghubungi saya ya. Apapun yang berhubungan dengan pembelajaran tentunya ya, si alat yang dipinjam harus digunakan untuk pembelajaran. Kemudian saya juga mengajar di pelajaran pemrograman berorientasi objek di kelas 11 dan Java fundamental. Kemudian saya juga mengajar di pemrograman web dan pemrograman bergerak atau mobile tadi ya yang dibilang. Itu di kelas 12. Jadi saya hanya mengajar di kelas 11 dan kelas 12. Mohon maaf nih buat adik-adik belum bisa ketemu sama saya di kelas 10. Kemudian ada selanjutnya, ini ibu yang cantik ini. Ibu yang cantik ini ada Ibu Rita Sangra. Nah, Bu Rita Sangra ini beliau mengajar di pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak sama dengan saya di kelas 12. Nah, kalau saya di kelas 12 hanya khusus untuk web. Nah, Bu Rita Sangra
itu fokus di pelajaran mobile atau Android atau Windows Phone ya, atau yang nanti akan diajarkan oleh Bu Rita Sangra ya. Selain itu juga Bu Rita Sangra mengajar produk kreatif dan kewirausahaan di RPL. Jadi bisa saja nanti kelas 11 ketika adik-adik naik ketemu dengan pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan itu diajarnya oleh Bu Rita Sangra. Oh iya adik-adik, pasti adik-adik ada yang bertanya nih, Pak, kenapa mu gambar atau fotonya Pak Erik tampak belakang? Nah, nanti sengaja saya buat Pak Erik Pratama ini yang dilihat dari belakang. Nah, ini nanti akan berhubungan dengan tugas mandiri ya. Jadi nanti di slide terakhir akan ada tugas mandiri untuk adik-adik memecahkan kasus ini ya. Kita lanjut dulu. Selanjutnya ada Pak Sandi Rikmansah. Nah, Pak Sandi Rikmansah ini mengajar di mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Nah, kelas 10 siap-siap ketemu dengan Pak Sandi ya, di pelajaran komputer dan jaringan dasar. Selanjutnya Pak Sandi juga mengajar di pemrograman web dan mobile di kelas 11. Jadi kelas 11 siap-siap juga ketemu sama Pak Sandi ya di pelajaran web. Selanjutnya ada Pak Cahyadi. Pak Cahyadi ini mengajar untuk mata pelajaran pemrograman dasar kelas 10. Nah, siap-siap nih kelas 10 ketemu sama Pak Cahyadi. Kemudian untuk kelas Oracle Academy akan digembleng juga sama Pak Cahyadi untuk Java Foundation-nya. Kemudian Pak Cahyadi juga mengajar mata pelajaran pemrograman dan berorientasi objek ya di kelas 12. Nah, pun juga dengan Java Foundation atau Java Fundamental ya di untuk Oracle Academy. Kemudian yang terakhir masih ada ibu-ibu cantik di RPL. Jadi ada 4 guru laki-laki dan 2 guru perempuan ya. Yang terakhir ada Bu Inggit Sumirah. Bu Inggit Sumirah ini mengajar di mata pelajaran sistem komputer. Nah, kelas 10 sudah siap-siap ketemu Bu Inggit tuh yang dari sekarang udah mulai ngefans sama Bu Inggit. Bu Inggit ada di kelas 10. Kemudian ada Bu Inggit juga mengajar di simulasi dan komunikasi digital, kelas 10 juga sama. Dan di kelas 11 Bu Inggit mengajar mata pelajaran pemodelan perangkat lunak. Itulah pengajar-pengajar yang ada di jurusan RPL. Ya, kita lanjut. Nah, di sini ada peluang karir di jurusan RPL. Jurusan RPL peluang karirnya banyak karena semua perusahaan, semua bidang usaha sekarang rata-rata sudah menggunakan IT. Alhamdulillah, bersyukurlah kalian yang sudah memilih jurusan RPL. Karena secara tidak langsung kalian akan belajar tentang IT itu sendiri. Yang pertama, programmer. Programmer itu apa sih? Programmer itu kamu bekerja untuk membuat sebuah aplikasi atau membuat sebuah perangkat lunak yang nantinya perangkat lunak itu akan dijual atau dipakai oleh yang memesan, oleh klien yang memesan. Itu programmer ya. Kemudian ada juga IT konsultan. IT konsultan itu adalah kamu sebagai konsultan IT. Jadi ketika kamu masuk ke dalam sebuah perusahaan, perusahaan itu ingin mengembangkan pemrogramannya, ingin mengembangkan perangkat lunaknya. Nah, konsultasinya ke siapa? Ya konsultasinya ke kita, ke orang-orang yang jurusan RPL. Itu fungsinya konsultan IT. Kemudian ada sistem analis dan sistem integrator. Sistem analis itu kamu kerjanya menganalisis. Misalkan perusahaan A ingin membuat sebuah website, nah kamu analisis nih, kira-kira mampu enggak. Kemudian yang selanjutnya ada database engineer. Nah, database engineer itu yang tadi kamu membuat sebuah database, kamu mengelola sebuah database supaya data yang kamu buat itu tidak bocor ke publik atau tidak dihacker ya, tidak dicuri oleh orang lain. Karena selanjutnya ada web engineer. Nah, kamu hanya fokus untuk membuat sebuah web saja. Website, pemrograman web kalau tadi di pelajaran ya. Kamu hanya fokus membuat web saja, tidak membuat yang lain. Tidak membuat program-program yang lain.
Kemudian IT support. Nah, kalau IT support ini lebih ke biasanya di instansi-instansi pemerintahan, misalkan ketika kamu harus install ulang, ketika kamu harus membenarkan komputer atau laptop yang ada kendala, yang ada rusak, atau printer gitu ya. IT support itu biasanya di instansi-instansi pemerintahan ya. Itu adalah desain grafis. Desain grafis ini kamu bisa mendesain apa saja, misalkan kamu mau mendesain sebuah banner, kamu mau mendesain sebuah iklan layanan masyarakat, dan lain-lain. Selanjutnya ada computer network dan data communicator engineer. Nah, di sini walaupun RPL, kamu juga bisa bekerja di bidang jaringan ya. Walaupun ada TKJ, tapi kamu juga sebetulnya bisa mempelajari jaringan gitu. Karena ada ya pelajarannya di kelas 10 komputer dan jaringan dasar. Selanjutnya, nah, game developer, yang suka game nih, yang suka game, kamu kalau masuk jurusan RPL itu bisa menjadi game developer. Kamu bisa membuat game atau bisa bisa mengembangkan sebuah game. Karena ada pelajarannya nanti di pemrograman mobile biasanya game itu. Sebetulnya di setiap pemrograman juga kamu bisa membuat game, tapi karena sekarang sudah rata-rata menggunakan smartphone, berarti game yang dibuat juga yang bisa digunakan di smartphone ya. Itu kamu bisa buat game atau bisa mengembangkan game ya. Kalau yang senang-senang game. Yang terakhir, peluang kerjanya, walaupun sebetulnya masih banyak, tapi saya rangkum 10 saja ya, supaya tidak pusing lah. Yang terakhir ada software tester. Nah, software test, jadi bukan makanan aja yang dites ya, tapi aplikasi yang dibuat, program yang dibuat, perangkat lunak yang dibuat juga harus dites dulu. Apakah ada error atau tidak? Apakah ada kendala atau tidak? Nah, jurusan RPL bisa nanti peluang kerjanya ke sana, menjadi software tester. Jadi sebelum aplikasi dirilis, itu kamu tes dulu fungsi ininya berhasil atau tidak, fungsi ininya berhasil atau tidak. Nah, seperti itu. Selain peluang karir ini, jurusan RPL juga bisa menjadi seorang wirausaha. Maksudnya wirausaha adalah, misalkan kamu membuat sebuah program, tapi kamu tidak bekerja di perusahaan. Ada teman kamu, ada saudara kamu, ada tetangga kamu yang ingin membuat aplikasi, yang ingin membuat program, ya sudah, sini saya buatin dengan harga segini, misalkan. Itu kan bisa juga kamu berwirausaha, membuat program sendiri. Biasanya dikenal dengan startup, membuat sebuah perusahaan baru. Kamu yang jadi bosnya, kamu bisa rekrut teman-teman kamu atau adik-adik kelas kamu yang bisa membantu kamu. Kamu jadi manajernya, kamu jadi direkturnya. Kamu mengambil proyekan-proyekan dari orang lain. Bisa ya berwirausaha juga. Kemudian selain itu juga berwirausaha di jurusan RPL juga desain grafis bisa. Ya, kamu membuka jasa membuat desain misalkan karikatur misalkan, atau kartu undangan, atau banner dan lain-lain. Itu bisa. Atau IT support juga bisa. Kamu berwirausaha di rumah, membuka jasa servis komputer atau servis laptop, itu bisa kamu berwirausaha. Jadi jurusan RPL itu tidak serta-merta kamu harus bekerja di perusahaan, tapi kamu juga bisa menjadi seorang wirausaha. Yang lebih keren lagi, ada alumni kita yang sekarang sudah berwirausaha menjadi seorang YouTuber. Nah, jurusan RPL bisa menjadi seorang YouTuber atau bisa menjadi seorang konten kreator. Kamu membuat sebuah konten, yang jelas kontennya tidak melanggar undang-undang ya. Membuat konten kemudian diupload ke YouTube dan itu bisa menghasilkan uang ya. Itulah RPL. Kamu bekerja itu tidak harus di lapangan panas-panas, di dalam ruangan duduk membuat konten, membuat video, kamu sudah bisa menghasilkan uang ya. Itulah hebatnya RPL. Hanya modalnya satu ya, laptop ya, atau enggak laptop ya komputer. Kalau jurusan RPL nggak punya laptop atau nggak punya komputer, ya kita nggak bisa bekerja ya. Sama kayak jurusan misalkan pertanian, tidak punya pacul, susah juga ya. Jurusan elektro tidak punya solder, ya apa yang mau kita kerjakan. Jadi jurusan RPL itu modalnya hanya satu, komputer atau laptop. Pak, saya nanti ketika lulus nggak mau bekerja Pak, pengen kuliah, kira-kira jurusan apa ya? Nah,
Ada beberapa peluang melanjutkan ke perguruan tinggi khusus untuk jurusan RPL. Yang pertama, ada teknik informatika. Kalau teknik informatika ini lebih ke kamu nanti akan membuat program, membuat aplikasi, kemudian ada teknik komputer. Nah, kalau teknik komputer ini lebih ke hardware, jadi maintenance komputer, kemudian maintenance jaringan, itu teknik komputer. Jadi lebih ke hardware. Kalau tadi teknik informatika lebih ke software, kalau teknik komputer lebih ke hardware. Selanjutnya ada sistem informasi. Nah, kalau sistem informasi itu lebih ke sistem analis. Nah, ketika mau membuat sebuah aplikasi, ketika mau membuat sebuah sistem informasi, harus dianalisis dulu. Nah, siapa yang menganalisis? Orang-orang yang kuliah di jurusan sistem informasi. Nah, selanjutnya ada jurusan desain komunikasi visual. Nah, buat adik-adik yang senang desain grafis, yang senang bikin edit video, edit foto, nggak salah kamu masuk jurusan desain komunikasi. Nah, sekarang masuk ke tugas mandiri yang tadi dijelaskan. Nah, tugas mandirinya yang pertama adalah, nah, carilah foto tampak muka depan dari kepala program keahlian rekayasa perangkat lunak yang tadi namanya siapa ya? Kalau mau ingat, lihat lagi deh slide-nya ya. Pokoknya dicari sampai ketemu itu foto tampak muka depannya ya dari kepala program keahlian RPL. Kamu mau cari di IG, kamu mau nyari di Facebook, kamu mau mencari di YouTube, itu mah terserah kamu. Diingat-ingat kembali ya. Pokoknya cari tampak muka depannya ya. Saya kasih clue deh. Saya kasih clue Pak Erik itu menggunakan kacamata. Saya kasih clue. Kamu silakan cari di media sosial ya. Foto tampak muka dari Pak Erik. Tugas yang kedua adalah sebutkan alasan kalian memilih jurusan RPL dan kelas industri Oracle Academy. Apa sih alasannya? Apakah karena disuruh orang tua atau apa ya? Kamu tuliskan ya. Kemudian yang terakhir, ceritakan cita-cita kalian setelah lulus dari jurusan RPL itu sendiri dan dari kelas Oracle Academy. Ceritakan apakah kamu mau kuliah, kalau kamu kuliah ingin jurusan apa, kalau kamu mau bekerja sebagai apa, kalau kamu mau berwirausaha, usaha apa yang akan kamu lakukan. Coba diceritakan dari sekarang supaya nanti kita bisa arahkan. Nah, ketiga tugas ini kamu boleh kerjakan di Microsoft Word, atau ketika kamu sudah bikin Microsoft Word, kamu bisa save as ke PDF. Atau pas saya belum punya laptop, ya udah nggak apa-apa, kamu tulis di buku. Kemudian alasan kamu pilih jurusan RPL dan cita-citanya apa ditulis di buku. Kemudian nanti kamu foto ya. Nah, nanti tugas ini kamu kirim di LMS ya. Di buku, ditulis di buku. Nanti ngumpulinnya 2 file, berarti yang pertama foto Pak Erik ya, yang kedua foto tugas. Kalau yang ngerjainnya di Microsoft Word, berarti foto Pak Eriknya sudah bisa langsung dimasukkan ke Microsoft Word ya. Nah, ada format penamaannya juga. Format penamaannya nama siswa, nama kamu siapa, kemudian kelasnya kelas RPL kah, atau kelas Oracle kah, atau gugus ya, biasanya kalau sekarang gugus berapa nih kamu, underscore tugas mandiri. Contohnya Teddy Gunawan 11 RPL tugas mandiri. Nah, kalau kamu misalkan Teddy Gunawan gugus 10 tugas mandiri. Nah, seperti itu ya penamaan tugasnya. Jangan lupa dikirim ke LMS, dan ya saya pikir jangan lama-lama lah. Untuk mengerjakan tugas ini 10 atau 15 menit juga kayaknya cukup. Nah, itu saja yang bisa saya paparkan, yang saya bisa jelaskan mengenai jurusan di RPL dan Oracle Academy. Sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung siswa baru jurusan RPL dan kelas industri Oracle Academy. Semoga nanti di pembelajaran kita semakin intens ngobrolnya. Silakan yang mau bertanya, silakan yang mau diskusi, boleh nanti di LMS aja diskusinya ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.